Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nagila Tulba dengan NIM 21080909666 kelas TI 6B. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Khotibul Umam selaku Kepala Jurusan Teknologi Informasi, Bapak Nur Cahyo Hendrowibowo selaku dosen pembimbing lapangan, dan Bapak Azal Arwani Mahfud selaku dosen pembimbing mata kuliah seminar kerja praktik. Sebelumnya izinkan saya mempresentasikan seminar kerja praktik, perancangan ulang dan analisis pengujian black box pada website PPID Kabupaten Pekalongan. Adapun identitas diri saya dan kelompok magang saya bertempatkan kerja praktik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya ada beberapa hal yang akan dibahas, yaitu mengenai pendahuluan yang akan berisi latar belakang, rumusan masalah dan tujuan, ada tinjauan pustaka, ada gambaran kerja praktik, ada hasil dan pembahasan, dan penutup. Yang pertama yaitu mengenai pendahuluan latar belakang, mengapa kita merancang website PPID Kabupaten Pekalongan, karena sebelumnya website PPID Kabupaten Pekalongan yang dahulu itu tidak ada keterbaruan mengenai desainnya atau kurang menarik. Jadi dari Dinas Komunikasi dan Informatika menyarankan kepada kita untuk merancang ulang dengan beberapa keterbaruan. Dan sebelumnya PPID itu adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi. Dan PPID ini dirancang untuk mempermudah akses ke berbagai dokumen atau informasi yang tersedia. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu bagaimana merancang website PPID Kabupaten Pekalongan serta melakukan pengujian terhadap website PPID Kabupaten Pekalongan. Dari tujuannya untuk membantu masyarakat agar mudah mendapatkan informasi publik dan melakukan pelayanan publik dengan baik. Selain itu, adanya pengujian untuk mengevaluasi terhadap kualitas website yang dibuat. Adapun metodologi penelitiannya, yaitu pengumpulan data yang berisi observasi, wawancara, dan studi literatur. Lalu ada tahap pengembangan sistem, yaitu identifikasi masalah, selanjutnya analisis sistem, desain sistem, dan implementasi. Tinjauan pustaka, selanjutnya gambaran umum instansi. Jadi Dinkominfo Kabupaten Pekalongan adalah salah satu dinas teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan yang bertanggung jawab atas urusan komunikasi dan informatika. Dinkominfo Kabupaten Pekalongan dibentuk secara resmi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Pekalongan. Adapun profil instansinya, nama instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan, alamatnya Jalan Krakatau Nomor 2 Tambor, Nyamo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selanjutnya, gambaran umum kerja praktek. Kegiatan kerja praktek dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan dan berlangsung selama 2 bulan. Kegiatan kerja praktek ini diawali dengan penempatan mahasiswa dan pemberian tugas. Pada waktu pelaksanaan kerja praktik, mahasiswa telah menyelesaikan beberapa tugas, baik itu tugas yang bersifat umum maupun tugas yang bersifat khusus atau proyek. Tugas khusus yang diberikan adalah membuat website PPID Kabupaten Pekalongan secara kelompok. Selain tugas khusus, adapun tugas secara umum yang diberikan seperti membantu dalam pemberkasan dokumen. Selanjutnya adapun alur penelitian. Yang pertama yang kita lakukan adalah studi literatur, terus analisis kebutuhan, perancangan desain atau web desain, perancangan website, pengujian website, dan evaluasi. Hasil dan pembahasannya,
Langkah awal dalam perancangan website PPID Kabupaten Pekalongan adalah mengidentifikasi masalah melalui wawancara dengan pihak PPID Kabupaten Pekalongan. Hasil wawancara tersebut bersama Bapak Ari Wahyu Mukti Wibowo Eskom yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Adapun masalahnya yaitu satu mengenai desain antarmuka PPID Kabupaten Pekalongan yang kurang menarik dan belum ada pembaruan pada sistemnya. Yang kedua, fitur layanan informasi masih menggunakan cara manual dengan kertas formulir informasi pengajuan dan perlu disediakan menggunakan sistem agar mempermudah masyarakat untuk mengajukan informasi. Adapun solusinya yaitu merancang ulang desain website PPID Kabupaten Pekalongan dengan memperbarui fitur dan menunya sesuai dengan perkembangan zaman untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi dan mengajukan permohonan. Selanjutnya implementasi ataupun hasil dari website yang kelompok kita buat yaitu seperti pada gambar, ini ada gambar beranda yang mana ada fitur beranda, menu profil, daftar informasi publik, laporan, berita, layanan, open data, survei, dan infografis. Mungkin bisa dilihat seperti gambar ini. Pada beranda ada langsung ada tampilan info kajian, terus ada tampilan daftar informasi publik dan untuk pada bagian bawahnya ada peta, kontak, dan pengunjung website. Selanjutnya pada bagian profil. Pada bagian profil ini ada beberapa isi mengenai sejarah, visi misi, tugas dan fungsi, profil pimpinan, struktur organisasi, website kabupaten atau kota, dan sebagainya. Selanjutnya mengenai daftar informasi publik, yang isinya seperti pada gambar, ada daftar informasi berkala, informasi serta-merta, dan selanjutnya ada informasi publik. Nah, pada informasi publik ini, ada pun isinya tata cara pelayanan informasi, hak dan kewajiban, informasi berkala, informasi setiap saat, informasi serta-merta, dan informasi dikecualikan. Nah, pada pelayanan informasi ini sebelumnya tidak menggunakan formulir permohonan, sebelumnya tidak ada sistem formulir permohonan seperti pada gambar. Jadi sebelumnya itu menggunakan kertas, yang mana kertasnya nanti akan diberikan ke Dinkominfo. Akan tetapi pada pembaruan kali ini menggunakan formulir, yang mana formulir G-formnya seperti pada gambar. Dan selanjutnya ini informasi publiknya seperti pada gambar. Oke, selanjutnya lanjut pada pengujian. Pada pengujian kali ini saya menggunakan black box testing dengan hasil satu tujuannya mengecek tampilan home atau beranda dan output yang diharapkan yaitu memiliki tampilan beranda yang mudah dipahami oleh pengunjung untuk mengakses setiap halamannya. Keterangannya sesuai. Adapun tujuannya mengecek tampilan profil, output yang diharapkan memiliki tampilan profil yang terdiri dari sejarah, visi dan misi, tugas dan fungsi, profil pimpinan, struktur organisasi, maklumat pelayanan, profil pegawai, LHKPN pimpinan, dan keterangannya sesuai. Selanjutnya mengecek tampilan daftar informasi publik. Output yang diharapkannya memiliki tampilan halaman yang terdiri dari tabel informasi berkala dan informasi serta-merta dan keterangannya sesuai. Selanjutnya, mengecek tampilan informasi publik, memiliki tampilan halaman mengenai tata cara permohonan informasi yang mana di dalamnya terdapat fitur fitur layanan yang menggunakan sistem pengajuan layanan secara online dengan mengisi formulir pengajuan. Selanjutnya, terdapat hak dan kewajiban pemohon informasi, informasi berkala, informasi setiap saat, informasi serta-merta, dan informasi dikecualikan, dan hasilnya sesuai. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan.
Yang terakhir yaitu kesimpulan, berdasarkan pengalaman kerja praktik selama 2 bulan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan dan pembuatan sebuah website informasi publik dengan metode black box testing, dapat disimpulkan bahwa satu kegiatan kerja praktik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan menghasilkan website informasi publik yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan diterima dengan baik oleh pihak Dinkominfo Kabupaten Pekalongan. Yang kedua, hasil uji black box testing menunjukkan bahwa tidak terdapat kesalahan visual pada website dan beroperasi sesuai yang diharapkan. Sekian dari saya. Sebelumnya, mohon maaf jika ada tutur kata atau ada beberapa yang tidak sesuai dari saya. Mohon maaf. Allahumma fiqh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.